atau etika digital ini tuh penting banget. Karena apa? Karena postingan kita akan terekam abadi selamanya di internet, apalagi di hati manusia, apalagi untuk orang-orang yang introvert dengan subkepribadian melankolis ya, biasanya mereka tuh untuk yang melankolis biasanya suka disimpan gitu rasa sakit hatinya. Nah, mudah-mudahan kita bukan salah satu orang yang bisa yang menyakiti gitu ya, karena kan dunia digital saat ini kan dunia via media gitu ya, sangat rentan sekali terjadi miskomunikasi atau kesalahpahaman, karena kan kita nggak bisa lihat ekspresi secara langsung, nggak bisa lihat responnya secara langsung, maka mudah-mudahan dengan kita sama-sama belajar etika digital ini, hal itu bisa diminimalisir. Ya, postingan kita terekam abadi selamanya di internet pun pada saat kita ngehapus gitu. Karena kita punya jejak yang disebut jejak digital, layaknya kita berjalan di atas pasir di pinggir pantai, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kan suka ada jejaknya gitu ya. Nah, begitupun di internet ketika kita browsing gitu ya di YouTube gitu ya, misalkan cara memasak seblak misalkan, nah itu direkam gitu ya, atau di YouTube, di Google, lalu percakapan kita, foto atau video yang kita bagikan gitu ya, lokasi yang kita sharekan, atau foto dan video yang nge-tag kita gitu ya. Jadi bisa jadi misalkan kita berpesta hura gitu ya, lalu kita posting misalkan ya, wah, udah posting banyak yang like. Nah, beberapa menit kemudian kita mikir, wah kayaknya itu kurang bijak nih gitu ya, kurang etis nih gitu ya. Nah, kita pengen menghapus gitu. Nah, bukan berarti postingan kita itu terhapus selamanya, karena bisa jadi oleh follower kita di screenshot misalkan, atau di-share ke orang lain. Nah, pada akhirnya kan terekam abadi selamanya di internet. Mudah-mudahan kita bisa bijak gitu ya, saring sebelum sharing gitu. Jadi kita filtrasi dulu gitu. Nah, cara merawat jejak digital kita gitu ya, apa sih yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan yang pertama adalah eh, cari tahu nama kita. Kita klikin aja nama kita di mesin pencari, misalkan kalau di Chrome tuh Google gitu ya. Misalkan Astri Dwi Andriani, lihat aja di dalamnya di halaman pertama, kedua, dan ketiga dengan nama Astri Dwi Andriani isinya apa aja gitu. Bisa jadi positif, bisa jadi negatif gitu ya. Lalu selanjutnya adalah atur privasi dari perangkat, misalkan akun media sosial sebaiknya kalau misalkan bukan untuk kepentingan bisnis atau kepentingan penilaian, kayak saya juga biasanya akunnya di privat gitu ya, tapi sekarang lagi sertifikasi gitu ya, lagi sertifikasi dosen, akunnya harus dibuka katanya, ya udah dibuka aja. Tapi kalau misalkan atau enggak bukan untuk jualan, mendingan di private aja biar kita tahu gitu ya, hanya follower kita yang kita kenal baik saja yang bisa melihat aktivitas kita di media sosial. Lalu selanjutnya gunakan kombinasi password yang kuat gitu ya, tadi kata Sandi, aktifkan two-factor authentication, 2FA yang tadi. Kalau bisa gunakan HTTPS, HTTP itu ya, HTTPS karena S-nya tuh secure atau aman dibanding HTTP, yang HTTP itu belum diverifikasi, dan jangan asal klik karena khawatir kita bisa jadi bisa jadi ini phishing gitu ya, jadi sasaran atau korban phishing. Lalu ajari anak juga untuk menjaga privacy gitu ya, begitupun dengan akun anak kita. Nah, sekarang juga disebutnya sharenting. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, adalah ketika orang tua aktif banget nge-sharekan gitu ya data pribadi atau foto perkembangan anaknya. Nah, kita juga harus mudah-mudahan bijak ya. Nah, untuk yang jadi pilar gitu ya, yang jadi panduan gitu ya pada saat kita melakukan aktivitas interaksi di dunia maya, disebutnya netiquette atau netizen etiquette atau etika berinternet gitu ya, yakni tata krama menggunakan internet, karena kita harus menyadari bahwa kita berinteraksi dengan manusia nyata di jaringan yang lain, bukan sekedar dengan deretan karakter huruf di layar monitor, namun dengan karakter manusia yang sesungguhnya gitu ya. Ini juga sebetulnya jadi pengingat diri saya sendiri, walaupun kalau di rekan kerja saya, wah gimana sih Fakultas Ilmu Komunikasi, ini banget gitu ya, sering banget miskomunikasinya, ya justru itu gitu ya. Saya juga sering banget miskomunikasi, nah justru itu kenapa kita belajar gitu, karena kita ingin menghindari hal-hal
efek negatif dari miskomunikasi gitu ya. Apa sih do and done-nya di sosial media gitu ya, menurut panduan etiket gitu ya. Yang boleh dilakukannya adalah yang pertama adalah gunakan seperlunya. Karena saat ini apa ya, pengguna internet di Indonesia tuh lebih dari 70%, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ada di angka 204,7 juta jiwa pengguna internet, naik 1% dibanding tahun lalu gitu. Jadi semakin hari semakin banyak pengguna internet dengan frekuensi atau apa ya, atau durasi yang juga panjang. Untuk remaja Indonesia aja pengguna internet per harinya 8 sampai 13 jam sehari. Wow, gitu ya. Nah, pada akhirnya internet itu menjadi dunia nyata kedua bagi mereka, juga bagi kita mungkin ya, karena sekarang banyak WFH gitu ya. Saya pun gitu ya, cuti hamil 3 bulan, tapi saya aktif banget gitu ya, maksudnya bekerja gitu ya, lewat internet gitu ya, pada akhirnya ya jadi dunia nyata kedua gitu ya. Maka daripada itu yuk kita sama-sama saling mengingatkan, termasuk mengingatkan diri saya sendiri, kita saring dulu sebelum sharing gitu ya, sebelum posting kita pikir dulu gitu ya. Posting yang penting bukan yang penting posting, because you are what you share gitu ya. Jadi postingan kita tuh mencerminkan siapa diri kita sebenarnya gitu ya. Kalau untuk orang-orang jualan biasanya personal branding nih gitu ya. Kita pengen dikenal, personal branding tuh ketika kita dikenal sebagai seorang apa gitu. Misalkan sebagai pengen jadi seorang ibu yang baik, yang lucu, yang soleha gitu ya. Ya otomatis postingan kita juga harus berkaitan dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Atau misalkan kita pebisnis gitu ya, promosi dan lain sebagainya. Nah, ini rumusnya teman-teman gitu ya, pengingat bagi diri saya sendiri, think before posting. Nah, think sendiri ini adalah singkatan, T-nya tuh through gitu ya. Nah, apakah postingan kita tuh postingan kita itu true? True itu benar, benar nggak sih? Kalau belum jelas kebenarannya mendingan jangan gitu ya. Sekarang tuh dikenalnya istilahnya FOMO. FOMO itu adalah fear of missing out. Itu adalah salah satu gejala isu mental health atau kesehatan mental di mana seseorang itu ngerasa cemas gitu ya, merasa khawatir ketika ketinggalan berita viral. Nah, makanya wah ketika dapat informasi terbaru langsung aja di-share tanpa apa ya, tanpa diperiksa dulu, dicek dulu benar atau enggak gitu. Makanya mulai dari sekarang yuk kita sama-sama lihat gitu apakah postingan kita tuh benar nggak sih. Kalau benar ya boleh, kalau belum jelas kebenarannya mendingan jangan. Selanjutnya think, H-nya tuh helpful. Nah, apakah membantu orang lain gitu ya, menginspirasi orang lain. Kalau menginspirasi, membantu kayak tips and trick, tutorial itu keren banget, boleh. Kalau enggak mendingan jangan gitu. Yang huruf ketiga adalah I, illegal. Nah, apakah postingan kita tuh menabrak nilai, norma, dan hukum yang ada di Indonesia? Kalau nabrak nilai, norma, dan hukum mendingan jangan. Kalau enggak, boleh gitu. Yang selanjutnya N, necessary, penting banget nggak sih? Kalau penting, yang nggak penting-penting amat mendingan jangan. Misalkan curhat masalah pribadi di media sosial, karena hal itu tidak bisa menyelesaikan masalah, mendingan jangan deh gitu ya. Yang selanjutnya adalah K, kindness, atau kebaikan gitu ya. Mudah-mudahan postingan kita kalau mengandung nilai positif, saling ngingetin, keren banget. Kalau belum, mendingan jangan gitu. Jadi think before posting. Nah, yang nggak boleh, yang down-nya apa? Body shaming. Itu juga termasuk saya sih. Misalkan gitu ya, ih kok kamu kurusan, mempermalukan bentuk tubuh seseorang gitu ya di media sosial. Misalkan, ih kok kamu teman, ih kok kamu kurusan, ih kok kamu nambah cabi sampai aku nggak kenal. Nah, itu nggak boleh gitu ya. Karena tadi kita punya undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang kalau seseorang tuh apa ya, ngerasa keberatan gitu, kita bisa juga dijerat sama pasal pasal tersebut gitu ya. Hukumannya paling banyak denda sampai dengan 1 miliar dan kurungan penjara sampai dengan 6 miliar. Nah, cyberbullying buat anak di bawah umur 18 tahun gitu ya, yang ngebully gitu ya. Kalau untuk dewasa gitu ya, ancaman segala macam disebutnya cyber harassment. Kita juga kurang bijak kalau seperti itu. Lalu memulai konflik misalkan gitu ya, nggak boleh juga mudah terprovokasi misalkan, karena kan dunia maya itu mudah banget miskomunikasi gitu ya, pengen
maksud hati ingin menyampaikan A, tapi yang diterimanya B ya, persepsi lawan bicara kita di media sosial B, akhirnya miskomunikasi. Nah, kita obrolkanlah ke teman kita, isi itu mah gitunya gitu ya, isi itu mah gitu. Nah, tanpa ditabayunkan, tanpa diminta klarifikasinya, nah kita mudah terprovokasi, mudah terbakar, dikompor-kompori. Nah, mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Nah, selanjutnya curhat masalah pribadi, karena lebih baik kita selesaikan masalah pribadi kita dengan orang yang bersangkutan gitu. Yang selanjutnya adalah mengunggah data pribadi. Nah, ini juga mudah-mudahan tidak ya, karena KTP itu jadi hak pribadi kita, jadi kekayaan milik kita aja yang harus cuma kita doang yang bisa akses, yang bisa menyebarkan gitu ya. Termasuk KTP, kartu keluarga itu hati-hati karena bisa disalahgunakan, termasuk alamat rumah lengkap, misalkan ya, nomor handphone, kalau kecuali misalkan untuk kepentingan bisnis atau kepentingan pekerjaan. Mengunggah data pribadi sebaiknya tidak dilakukan. Lalu mengejek dengan menyebut atau tanpa menyebut nama gitu ya. Selanjutnya sarkasme, nyindir gitu ya, karena kan kalau biasanya kalau di status baik di Insta Story gitu ya, atau di WhatsApp Story gitu ya, yang disindirinnya sarkas tuh nyindir secara pedas atau secara halus, yang disindirnya satu orang gitu ya, pengen nyindirin si ini nih. Tapi yang rasanya semua orang yang ada di WhatsApp kita bertanya-tanya dalam hati, wah itu tuh buat aku nggak ya statusnya, kan kurang bijak juga. Itu sebetulnya pengingat bagi diri saya sendiri di depan ayah bunda semuanya. Lalu bersikap terlalu ekstrim gitu ya, misalkan kita pendukung calon A gitu ya, teman kita pendukung calon B, tapi kita bersikap terlalu ekstrim, itu juga kurang bijak.